Ternyata ada 20 aplikasi pinjaman online yang legal yang aman kalau teman-teman itu gagal bayar. Jadi kalau teman-teman itu telat bayar 1 bulan, 2 bulan, apalagi 6 bulan atau 1 tahun sekalipun, itu masih aman, nggak ada DC lapangan yang datang buat nagih. Tapi ada di kota tertentu itu ada DC lapangannya. Nah, ini kita simak saja 20 pinjolnya karena semuanya itu pinjol yang legal. Nah, yang pertama adalah aplikasi Klik Kami. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau telat bayar di aplikasi Klik Kami, karena sejauh ini untuk aplikasi ini statusnya masih legal, diawasi sama OJK, sehingga mereka ya masih mentaati aturan yang ada gitu. Kalau masalah BI checking ya memang bakal masuk. Jadi teman-teman kalau telat bayar di aplikasi Klik Kami, otomatis nggak bisa mengajukan di pinjol yang lain. Tapi kalau masalah DC lapangan sejauh ini masih aman, nggak ada DC lapangan di kota manapun. Nah, yang kedua adalah aplikasi Uangmi. Jadi ini juga salah satu pinjol yang cukup populer juga, yang download sudah cukup banyak di Play Store, yang memakai juga sudah cukup banyak karena memang dari segi pencairan lumayan cepat. Dan aplikasi ini juga dari segi debt collector lapangan mereka tidak menurunkan DC lapangan. Jadi teman-teman nggak usah mikir yang macam-macam kalau telat bayar di aplikasi Uangmi. Dan yang ketiga adalah aplikasi modal nasional. Nah, ini perlu diperhatikan, banyak yang mengira ini aplikasinya itu aplikasi yang ilegal. Padahal ini ya salah kaprah gitu. Ini aplikasinya merupakan pinjol yang legal, ada izinnya, diawasi sama OJK. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau telat bayar di aplikasi modal nasional. Tapi kalau masalah DC lapangan, nah ini saya bicara apa adanya. Di kota Jakarta mulai ada DC lapangan aplikasi modal nasional. Jadi teman-teman perlu ekstra waspada kalau telat bayar dan lokasi domisilinya itu di kota Jakarta gitu. Tapi kalau di luar kota Jakarta sejauh ini masih aman, nggak ada debt collector lapangannya. Dan yang keempat adalah aplikasi UKU. Jadi aplikasi UKU ini merupakan salah satu pinjol yang cepat banget mencairkan pinjaman untuk nasabah yang punya usaha. Jadi kalau ada nasabah yang punya bisnis atau usaha, punya toko di depan rumah, nah ini cepat banget dikasih pencairan pinjaman gitu. Nah, untuk aplikasi ini juga mereka nggak ada DC lapangannya, jadi nggak usah mikir yang macam-macam kalau telat bayar di aplikasi UKU, karena memang cuma melakukan penagihan lewat jalur digital saja. Nah, yang kelima adalah aplikasi Adapundi. Nah, perlu diperhatikan, Adapundi ini cukup populer ya. Sekarang ini banyak banget iklan dari mereka di YouTube, di Instagram, di Facebook. Nah, untuk aplikasi ini sejauh ini masih aman, tidak ada DC lapangannya. Mereka hanya melakukan penagihan yang sangat sering itu lewat WhatsApp, khususnya lewat telepon di WhatsApp. Jadi saya ingetin teman-teman semuanya biar kalau telat bayar di aplikasi Adapundi bisa memute saja atau dibisukan saja notifikasi di WhatsApp biar nggak terlalu stres karena terus-menerus ditagih gitu. Nah, yang keenam adalah aplikasi Ada Kami. Nah, perlu saya sampaikan di video ini, yang telat bayar di aplikasi Ada Kami bisa lebih berhati-hati karena Ada Kami ini mulai menurunkan DC lapangan di area Jabodetabek. Jadi yang tinggal di kota Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi bisa saja didatangi DC lapangan aplikasi Ada Kami. Tapi di luar area itu sejauh ini masih aman. Tidak ada debt collector lapangannya di luar kota Jabodetabek gitu. Nah, yang ketujuh adalah aplikasi Ada Modal. Nah, ini juga salah satu aplikasi yang cukup populer juga, tapi ini dari segi cakupan bisnisnya masih di bawah jauh sama aplikasi Ada Kami. Nggak begitu besar untuk cakupan bisnisnya, jadi untuk budget mereka ya nggak terlalu kuat gitu. Jadi mereka nggak ada dana untuk membayar DC lapangan, sehingga hingga saat ini untuk DC lapangan yang nggak ada untuk aplikasi Ada Modal. Penagihan hanya dilakukan lewat jalur digital saja. Nah, yang ke-8 adalah aplikasi Krediwan. Ini dulunya namanya 360 Kredi, sekarang berganti nama menjadi Krediwan. Saya nggak tahu apakah dulu pernah melakukan pelanggaran sehingga untuk namanya terpaksa diganti. Yang pasti untuk sekarang Krediwan ini mulai menerjunkan debt collector lapangan. Tapi kotanya ya lagi-lagi kota Jakarta yang menjadi kota awal untuk DC lapangan gitu. Apakah 2 bulan 3 bulan selanjutnya akan merambah ke kota yang lain? Nah, kita tunggu saja update terbaru untuk orang-orang yang telat bayar di aplikasi Krediwan. Nah, yang ke-9 adalah aplikasi Indodana Paylater. Nah, ini juga salah satu paylater yang sering dipakai oleh banyak orang karena Indodana ini sering banget dipakai untuk cicilan barang elektronik gitu. Jadi banyak yang nyicil kayak TV, kulkas, HP itu pembayarannya pakai Indodana. Dan aplikasi ini sejauh ini juga tidak ada DC lapangannya, jadi nggak usah terlalu mikir yang macam-macam kalau telat bayar di aplikasi Indodana.
Nah, yang ke-10 adalah aplikasi Cairin. Nah, perlu saya sampaikan di video ini, aplikasi Cairin ini memang aplikasinya legal, diawasi sama OJK, tapi teman-teman perlu memperhatikan kalau ini aplikasinya mulai menerjunkan DC lapangan di area Jabodetabek. Jadi kalau di luar Jabodetabek ya masih aman, aman dari DC lapangan, tapi kalau di Jabodetabek ya ada resiko didatangi DC lapangan. Nah, selanjutnya adalah aplikasi Sama Kita. Nah, aplikasi Sama Kita ini aman, nggak ada DC lapangan, di kota manapun aman, mau di Jakarta, Bogor aman, Bandung aman juga, jadi di kota manapun masih aman. Palingan mereka melakukan penagihan lewat WhatsApp yang sering dilakukan, jadi ini masih bisa diatasi. Selanjutnya adalah aplikasi Indosatu. Ini juga aplikasi yang legal, yang cukup populer juga. Sejauh ini sih nggak ada ancaman fisik gitu, jadi nggak ada orang yang datang ke rumah buat nagih, itu nggak ada kalau telat bayar di aplikasi Indosatu. Ya palingan ya sering telepon lah gitu, mereka paling demen itu telepon ke nasabah yang telat bayar. Jadi bisa saja sehari itu telepon bisa 5 kali, 6 kali gitu. Ya memang bikin risih gitu, apalagi kita itu lagi kerja, lagi usaha gitu. Tapi ya memang ini yang mereka lakukan gitu. Jadi di sini saya ingatkan buat yang telat bayar di aplikasi Indosatu. Nah, selanjutnya adalah aplikasi EasyCash. Nah, ini sangat populer karena mereka dari segi kekuatan dana itu sangat kuat. Budget dari investor diguyur habis-habisan untuk aplikasi EasyCash, sehingga mereka sekarang sudah mulai menurunkan DC lapangan. Padahal tahun kemarin 2025 itu belum ada DC lapangannya, tapi sekarang 2026 mulai muncul DC lapangannya, dan yang mulai ada itu di kota Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi itu ada DC lapangannya. Jawa Barat, Kota Bandung juga ada. Jadi mohon hati-hati yang tinggal di domisili tersebut. Nah, yang ke-14 adalah aplikasi Pinjam Duit. Ini juga salah satu aplikasi yang dari segi pencairan itu lumayan cepat. Bahkan ada teman saya yang nggak sampai ganti hari itu bisa langsung cair gitu. Bisa cair di hari yang sama. Dan pencairannya juga lumayan tinggi gitu. Bahkan menyentuh angka 50 juta itu langsung cair. Padahal modalnya cuma KTP dan juga foto selfie. Dan aplikasi ini dari segi DC lapangan padahal juga masih aman gitu. Nggak ada DC lapangan. Tapi entah mengapa aplikasi ini tinggi banget untuk mencairkan pinjaman. Nah, yang ke-15 adalah aplikasi Pinjam Yuk. Ini juga sejenis lah dengan aplikasi Pinjam Duit. Limitnya tinggi, tenornya panjang, ngasih pencairan lumayan cepat, tapi mereka dari segi penagihan memang lebih agresif dibandingkan aplikasi Pinjam Duit gitu. Jadi lebih waspada saja yang telat bayar di aplikasi Pinjam Yuk. Nah, selanjutnya adalah aplikasi Lumbung Dana. Ini aplikasi yang legal, jadi mereka aman dari DC lapangan. Sejauh ini ya palingan kalau ditanya resiko terberat sih ya masuk di silik OJK gitu. Itu resiko yang terberat. Jadi kalau teman-teman telat bayar di Lumbung Dana ya palingan masuk di silik OJK, tapi kalau didatangin DC lapangan ya masih belum gitu. Hingga sekarang masih belum. Nah, 17 adalah aplikasi Dana Bijak. Ini pinjol yang cukup kalem, nggak ada penagihan yang kasar, mereka taat aturan, mereka mentaati aturan yang sudah ditetapkan sama OJK. Jadi nggak usah khawatir lah buat teman-teman yang telat bayar di Dana Bijak, karena mereka aplikasinya nggak kasar kayak pinjol yang barbar gitu. Nah, selanjutnya adalah aplikasi Bantu Saku. Ini pinjol yang cukup kalem juga. Ini aman dari penagihan fisik, nggak ada DC lapangan, cuma mengandalkan penagihan lewat jalur digital gitu. Yang paling sering sih ya telepon via WhatsApp gitu. Dan ini masih bisa diatasi karena dalam sehari cuma menelpon 2 hingga 3 kali saja. Itu pun kalau kita telat bayarnya di atas 5 bulan, biasanya jarang banget ditagih lagi. Nah, yang ke-19 adalah aplikasi Dana Bagus. Ini namanya cukup menjanjikan, tapi memang aplikasinya itu memang belum ada DC lapangannya. Jadi bisa tenang kalau yang telat bayar di aplikasi Dana Bagus. Nah, yang terakhir adalah aplikasi Bandingin Aja. Ini bukan pinjol satuan, tapi platform agregator. Jadi isinya berbagai pinjol legal yang rata-rata nggak agresif gitu. Ini juga masih aman, tidak ada DC lapangannya. Dan kalau teman-teman telat bayar di 20 aplikasi pinjol ini, itu sebenarnya nggak perlu khawatir gitu, karena untuk resiko yang paling berat itu masuk di silik OJK, dan nggak ada yang namanya hukum pidana kalau kita telat bayar. Palingan ya hukum perdata, itu pun kalau diurus di pengadilan ya nggak bakal diurus gitu, karena pinjol itu yang gagal bayar sangat banyak, ada ratusan ribu orang yang gagal bayar, dan kalau mengurus ke pengadilan itu tentunya biayanya itu sangat besar gitu. Ada biaya perkara, biaya pengacara, biaya untuk melengkapi berkas dan lain-lain. Tentunya ya minim lah kemungkinan dibawa ke ranah
ke ranah perdata, diurus ke pengadilan, itu sangat minim. Yang penting teman-teman itu tenang saja, karena kalau telat bayar yang penting kita itu ikhtiar maksimal, itu pasti bisa kok diatasi. Karena ada yang bisa dapat keringanan bunga, keringanan denda, itu banyak banget. Dia nggak bisa melunasi tapi dikasih potongan bunga dan denda biar bisa melunasi, membayar 50% atau 70% gitu. Dan ini cukup membantu dan bisa teman-teman praktekkan.